anak-anak hebat, semuanya sehat kan? Nggak kerasa ya sekarang kita udah berada di bulan 12. Coba adik-adik tahu nggak bulan 12 itu memperingati hari apa? Hari Natal itu memperingati hari apa? Kalau adik-adik tahu boleh angkat tangannya. Nanti jawab, bilang ke mamanya apa jawabannya. Nanti kalau mamanya bilang benar berarti benar. Sebentar kita mau memulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita, semua kita bangkit berdiri yuk, karena kita mau memuji Tuhan, mau meninggikan Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Engkau Allah ada bersama-sama dengan adik-adik yang ada di rumah, melawat setiap hati mereka, melawat setiap pikiran mereka, sehingga mereka merasakan ada Engkau di tengah-tengah setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita semuanya siap memuji Tuhan kan? Kalau siap memuji Tuhan, lambaikan tangannya. Kita mau meninggikan Tuhan, kita mau sambut Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Kita angkat pujian, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia mati untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Firman Tuhan, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Raja di atas segala raja. Sekali lagi katakan, Dia bangkit untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Katakan, Dia firman Tuhan, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Dia di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus sobat kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja, Dia Raja di atas segala raja. Sekali lagi, Dia Raja, Dia Raja di atas segala raja. Adik-adik, Tuhan Raja di atas segala raja bukan? Iya, Tuhan Raja di atas segala raja, Dia hebat. Adik-adik, tahu nggak sih siapa jalan kebenaran? Oh benar, Tuhan Yesus. Kita angkat pujian, Yesus jalan kebenaran. Semuanya bergerak ya, kita lompat buat Tuhan biar Tuhannya senang. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan, Yesus jalan.
Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Siapa yang percaya? Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Siapa yang Aku percaya? percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Katakan aku Aku percaya. percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan Glory, kekal. hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Puji Tuhan adik-adik, di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan kekal karena Dia Allah yang luar biasa, amin. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita angkat pujian seperti palungan. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyandangmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hati kami Tuhan, lahir di hatiku, hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. kita sekali lagi angkat pujian seperti palungan. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyandangmu, biar hidupku berkenan padamu,
Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Kau lahir di hati kami Tuhan. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapakku buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah meninggikan Engkau. Bela Tuhan, kiranya pujian penyembahan kami boleh layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan cerita firman-Mu. Bela Engkau lah yang memberikan pengertian kepada adik-adik kami supaya mereka boleh mengerti akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah juga yang memberkati kakak pembina kami yang akan menyampaikan tentang firman-Mu Tuhan. Pakai dia Tuhan oleh seturut kehendak-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga dia berkata-kata boleh berasal daripada Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom, selamat pagi adik-adik Hosana Kids yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali bisa bertegur sapa kembali bersama adik-adik yang ada di rumah. Halo, apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Adik-adik, bulan ini adalah bulan Desember. Bulan Desember itu berkaitan dengan bulannya Natal. Nah, Natal itu penuh dengan sukacita. Adik-adik mungkin di rumah, adik-adik itu sudah menyiapkan, ada pohon terang, ada lampu-lampunya, ada juga yang hias-hiasan Natal. Nah, adik-adik, kita bersukacita di bulan Natal. Kalau adik-adik jalan-jalan nih, di mana-mana tempat pun ada pohon Natal yang indah, diiringi dengan lagu-lagu yang indah, lagu-lagu Natal. Dan bulan ini adalah bulan yang luar biasa. Kita mengingat tentang Natal itu penuh dengan sukacita. Kalau adik-adik kemanapun, sudah ada tanda-tanda Natal bulan-bulan ini. Ada ornamen-ornamen Natal yang indah, pohon-pohon terang yang indah, bahkan ada lagu-lagu Natal. Lagu-lagu Natal yang dinyanyikan atau musik-musik Natal yang ada di semua tempat. Ya. Itu artinya bahwa kita semuanya berikut bersukacita atas lahirnya Tuhan kita Yesus Kristus. Sukacita Natal terlihat di mana-mana. Orang bersukacita dengan meriahnya. Mungkin adik-adik juga bersukacita hari ini, ya kan? Bersukacitanya karena apa? Adik-adik mungkin ya di bulan-bulan Natal akan mendapat hadiah Natal. Ya, adik-adik senang merias rumah dengan ornamen-ornamen Natal yang indah. Menghias kamar dengan ornamen Natal yang indah. Di rumahnya dibuat pohon Natal dengan lampu yang indah. Nah, adik-adik mungkin juga bersukacita karena ada liburan Natal nih. Siapa yang akan berlibur pada Natal, tetapi tetap jaga kesehatan ya, walaupun berlibur di bulan Natal ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, libur Natal yang mungkin bisa membuat adik-adik bersukacita. Yeay, bulan ini aku libur Natal. Aku akan bersama keluargaku, bersama mama papa, jalan-jalan ke ini untuk menikmati liburan Natal.
Mungkin adik-adik bersukacita karena di bulan Natal adik-adik akan mendapat hadiah yang indah. Hadiah yang indah yang adik-adik dapat dari teman adik-adik kah, atau dari orang tua. Mungkin adik-adik akan mendapatkan hadiah Natal. Yes, bulan Natal aku akan mendapat hadiah, baju baru, mainan baru. Mungkin seperti itu. Ya, adik-adik, abang mau kasih tahu hari ini bahwa sukacita Natal yang seharusnya bukanlah tentang hal-hal itu. Bukan karena indahnya ornamen-ornamen, bukan karena hadiah yang indah yang kita dapatkan, bukan karena kita mendengar suara-suara nyanyian-nyanyian. Tetapi adik-adik, satu hal yang lebih indah, yaitu Yesus. Natal adalah tentang Yesus. Yesus yang datang ke dunia menyelamatkan kita semua. Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Adik-adik yang terkasih, selama 2000 tahun yang lalu telah lahir ke dunia seorang bayi laki-laki yang indah. Bayi itu bernama Yesus, lahir di kota Bethlehem. Seorang yang sangat luar biasa, seorang yang sangat penuh kasih. Yesus turun ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa, untuk menyelamatkan adik-adik semuanya, untuk menyelamatkan adik-adik supaya adik-adik bisa masuk surga. Masuk surga indah bersama Tuhan. Sebelum lahirnya Yesus Kristus, selama beribu-ribu tahun, umat Tuhan menantikan Juru Selamat. Sehingga ketika Juru Selamat lahir, dunia seakan berubah. Keindahan semakin nyata karena lahirlah seorang Juru Selamat yang menyelamatkan seisi dunia. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sukacita Natal itu ketika Yesus datang di dalam kehidupan kita. Adik-adik, ketika Yesus ada di dalam adik-adik, adik-adik bisa menikmati Yesus ada di dalam adik-adik, berarti sukacita Natal sudah adik-adik rasakan. Adik-adik, selama beribu-ribu tahun yang abang bilang, umat-umat Tuhan menantikan Sang Juru Selamat, yaitu Mesias, yang sudah Tuhan janjikan kepada umat-umat Tuhan. Selama beribu-ribu tahun penantian itu telah hadir 2000 tahun yang lalu, yaitu Yesus yang datang sebagai Juru Selamat bagi kita semuanya. Amin adik-adik. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan, Yesus di Bethlehem lahir bukan di tempat yang mewah seperti istana, bukan tempat yang indah, yaitu hanya di kandang domba. Wah, kandang domba itu seperti apa ya? Aromanya aja tidak mengenakan, dan suasananya pasti tidak mengenakan. Ada suara domba, ada suara dan lain sebagainya. Tapi itulah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia. Tuhan Yesus membuktikan kepada manusia kalau Tuhan mau menjadi manusia yang hina dalam pandangan manusia, supaya adik-adik semuanya, supaya seluruh dunia ini, supaya kita semuanya dimuliakan oleh Tuhan. Luar biasa kan adik-adik? Yesus datang merendahkan dirinya. Wow, tapi itu semua untuk kita. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, kira-kira mengapa sih Yesus rela turun ke dunia? Padahal
Yesus itu pencipta segala sesuatunya. Wow, Yesus itu pencipta segala sesuatunya, adik-adik. Semua yang adik-adik lihat yang ada di dunia ini ataupun yang di alam semesta, semua Tuhan Yesus yang ciptakan. Tapi kenapa Tuhan Yesus mau turun ke dunia, datang kepada orang-orang yang berdosa? Bukan karena kebaikan manusia, bukan. Bukan karena kehebatan manusia, bukan. Bukan karena kita layak terima keselamatan, bukan. Tetapi Yesus turun ke dunia menyelamatkan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu hanya karena kasih Tuhan. Adik-adik pernah nggak dikasih hadiah oleh orang tua? Pernah ya? Adik-adik pernah dikasih hadiah oleh orang tua, misalnya dikasih baju baru, misalnya dikasih mainan baru. Adik-adik, ketika adik-adik terima mainan baru ataupun hadiah yang baru, ketika adik-adik menerima hadiah dari orang tua, itu karena kasih orang tua kepada adik-adik. Orang tua menjaga adik dari kecil sampai besar, memberi pendidikan sehingga adik-adik bisa ada sampai hari ini. Adik-adik yang terkasih, begitu juga Tuhan. Tuhan mengasihi adik-adik semuanya. Tuhan mengasihi kita semuanya. Karena itulah Tuhan Yesus datang ke dunia bagi kita semuanya, menyelamatkan kita. Karena Tuhan Yesus ingin bahwa semua orang di dunia ini diselamatkan. Puji Tuhan adik-adik. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua karena kasih Yesus adik-adik. Adik-adik, ada hari ini semua karena kasih Yesus. Adik-adik sehat hari ini semua karena kasih Yesus. Adik-adik masih bisa dengar suara wangi, semua itu karena kasih Yesus. Kasih Yesus di dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik bisa bersekolah. Orang tua menjaga adik-adik, mendidik adik-adik dari kecil sampai hari ini. Itu semua juga karena kasih Yesus. Kasih Yesus yang tiada tara bagi kita semuanya, adik-adik. Adik-adik, ketika orang tua mengasihi kita, mengasihi kita nih, artinya kita juga harus mengasihi orang tua. Sudah sepatutnya kalau kita itu menghormati orang tua, mengasihi orang tua, turut dan dengar-dengar kepada orang tua. Begitu juga dengan Yesus. Ketika kasih Yesus yang tiada taranya itu ada di dalam hidup adik-adik, berarti adik-adik sudah seharusnya memuji nama Tuhan. Sudah seharusnya taat kepada Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan, dengar-dengaran, dan lain sebagainya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, adik-adik harus mendengar dengan baik, supaya firman Tuhan bisa ada dalam hidup adik-adik. Sampai akhirnya nanti, bahwa firman Tuhan itu tetap ada dalam adik-adik. Itu semua karena Tuhan, adik-adik. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya juga kita tidak sombong. Ya, apa yang kita punya, kita tidak sombong. Kenapa? Karena itu karena Yesus. Semua karena Yesus yang berikan kepada adik-adik. Kalau adik-adik punya hadiah yang indah, ataupun adik-adik punya mainan yang hebat, luar biasa, tapi itu bukan jadi kesombongan. Apapun di dalam hidup kita, tidak boleh sombong ya adik-adik. Amin. Karena semua yang kita punya, semua karena kasih Tuhan. Tiada yang lain. Dan karena kasih Tuhan di dalam hidup kita juga, kita tidak boleh membenci siapapun.
Kenapa? Karena adik-adik, semua orang di dunia ini disayangi oleh Tuhan. Tuhan mencintai dan mengasihi semua orang di bumi ini. Oleh sebab itu kita pun harus mengasihi orang-orang. Tidak boleh membenci siapapun. Harus banyak teman, tidak boleh banyak musuh. Oke? Amin? Puji Tuhan. Adik-adik, jika kita hidup hari ini, jika kita sehat hari ini, jika kita kuat hari ini, ataupun ketika kita selamat, ataupun ketika kita bersuka cita dan kita diberkati, itu semua karena Yesus. It's all about Jesus. Semua karena Yesus yang sudah turun ke dunia menyelamatkan kita semua, mengasihi kita sampai selama-lamanya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu mari sama-sama kita terus percaya kepada Tuhan, terus menghormati Tuhan, terus hidup bersama-sama Tuhan. Amin adik-adik, puji Tuhan. Sehingga kita terus diberkati, sekolah kita diberkati, orang tua kita diberkati, semuanya diberkati. Sampai kita selamat, sampai kita beroleh hidup yang kekal, Tuhan akan menjaga kita semua. Amin adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari abang ajak kita berdoa sama-sama. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan sudah menyelamatkan kehidupan kami. Tuhan mau datang kepada kami semuanya untuk menyelamatkan kami. Semua karena kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan yang memberkati kami semuanya. Tuhan juga memberkati orang tua kami. Tuhan memberkati abang dan adik kami. Tuhan yang memberkati kami semuanya. Tuhan juga memberkati kakak-kakak sekolah minggu dimanapun kakak sekolah minggu berada. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus hidup di dalam hati kami sampai seumur hidup kami. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Kami tutup, kiranya Tuhan Allah yang memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom adik-adik. Dah semuanya tetap semangat ya.